Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan istiqomah kepada kita di dalam iman, di dalam Islam, begitu juga di dalam thalabul ilm, mencari ilmu agama. Semoga nikmat ini menjadi asbab keberkahan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan famili-famili kita serta umat Islam di seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, majelis taklim tafsir, kita baca ummul kitab dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan keridhaan serta syafaatnya baginda Rasulullah kepada kita semua, keluarga kita, dan juga teman-teman yang ada di majelis ini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan ayat 127. Surat Al-Baqarah ayat 127. Monggo mushafipun saged dipun bikak. 27. Halaman 20, Bapak. Sampun kepanggih ya. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ya, itu Ibrahim pun panjang dua harokat ya. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا Nah, itu ada ba sukun, namanya qalqalah ya. Terus cara bacanya begini, watub gitu. Wa arina manasikana watub alaina. Innaka
antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا itu ada idgham bi gunnah ya, hau itu.
Kemudian wa-nya juga panjang, 2 harokat karena menjadi mad tabi'i. Setelah harokat fathah ada alif. Jadi contohnya begini, wa ishaqa ilahan wahida. Monggo. Wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan pada terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 127 Surat Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kemarin sudah diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail, putra dan ayah, ayah dan putranya, al-tahhira baitiya lit-taifin, kamu sucikan rumahku yang namanya Ka'bah itu untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang rukuk, sholat, sujud, dan juga orang-orang yang beriktikaf di situ. Bahkan di sini Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar membersihkan, tapi beliau ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diterangkan dalam ayat yang lalu, fikirnya adalah menyempurnakan suatu amal, bukan hanya sekedar mewujudkan. Lah kemudian termasuk bentuk penyempurnaannya adalah Nabi Ibrahim di sini membangun Ka'bah. Setelah membangun pondasinya, qawaid di sini adalah asas, ya, asas atau dasar, yaitu pondasinya bangunan Ka'bah. Begitu juga beliau dibantu oleh putranya yang bernama Nabi Ismail. Wa Ismail minal wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Di sini menjadi fa'ilnya lafaz yarfa'u. Di sini sering Kiai kalau menjelaskan Nabi Ibrahim menjadi tukang batunya, pembantunya atau kulinya adalah putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Kemudian sikap beliau ketika sudah berkhidmat membangun rumahnya Allah atau membangun Baitullah yaitu Ka'bah, beliau tidak ingin apa-apa. Inginnya satu saja, seperti yang diterangkan dalam ayat ini, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, perkhidmatanku kepada rumahmu ini kau terima. Nah, ini bertepatan kita sedang bangun masjid ya. Masya Allah, jenengan yang jadi pengurus atau yang ikut bantu-bantu, kita tidak ingin wah ini bapak ini dermawan, ini bapak ini pejuang. Nah, ini seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim, inginnya satu saja, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, kau terima amal kami ini ya Allah. Ini suatu percontohan. Begitu juga di dalam setiap amal-amal yang lain. Kita ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji tauhid, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim, hadir di majelis zikir, khurut atau keluar di jalan Allah, atau ketika di rumah ada jamaah kita mengkhidmatinya. Tidak ingin apa-apa,
Inginnya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau terima. Lah kalau orang itu sudah dikabul oleh Allah, sudah diterima oleh Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Sejarah beliau sudah 1500, 1600 tahun yang silam. Tapi beliau masih dikenang Allah. Dikenang sepanjang masa. Bahkan sampai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritai tentang cerita pengorbanan atau perkhidmatannya Nabi Ibrahim bersama putra beliau di dalam membangun Ka'bah. Nah, ini kalau kita bangun masjid, bangun musola, monggo. Ini adalah termasuk berkhidmat kepada salah satu rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Membangun tempat-tempat peribadahan, tempat-tempat yang di situ ada agama dibuat untuk orang-orang yang mengamalkan agama, pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Rumah-rumah tahfidz, ya, sekarang kan zamannya begitu nggih. Nah, ini kalau kita diberi kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah, kita tidak ingin apa-apa, inginnya satu, supaya perkhidmatanku terhadap agama Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini juga dijelaskan Nabi Ibrahim mempelajari kepada umat-umat yang setelahnya, walaupun kita sedang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat di dalam agamanya, beliau menunjukkan sifat tawadhu'nya. Ya Allah, Engkau terima kami ya Allah. Padahal Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, putra beliau juga seorang nabi, seorang rasul yang dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Tatkala beliau ditolong untuk berkhidmat melayani agama Allah, beliau pun menunjukkan ketawaduannya. Bukan malah sebaliknya orang-orang yang tidak diberi kefahaman yang benar oleh Allah, malah dia mengatakan, ini kalau bukan karena aku itu masjid nggak akan berdiri itu. Allah. Ini kalau nggak karena aku ini program ini nggak akan jalan ini. Nah, tapi sikap yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim setelah beliau ditolong oleh Allah untuk melayani rumahnya Allah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah, berupa membangun pondasinya atau asasnya, beliau menunjukkan ketawaduannya, terimalah kami ya Allah. Baik, ayat berikutnya 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang maha menerima tobat, maha penyayang. Nah, ini hadirin sekalian, Nabi Ibrahim mencontohkan kepada umatnya dan umat-umat setelahnya, bahkan sampai diceritakan di dalam Al-Quran, setelah beliau berkhidmat atau membangun Ka'bah, melayani agama Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa. Nah, di sini doanya berupa apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan putra beliau, karena yang bangun Ka'bah waktu itu dua orang ini. Beliau minta supaya kami berdua Engkau jadikan orang yang selalu berserah diri kepadamu ya Allah. Kalau istilahnya sekarang, ya Allah, Engkau istiqomahkan kami di dalam agama Islam sampai wa min dzurriyyatina, sampai cucu-cucu kami. Nah, ini kadang kita lupa berdoa, Pak. Habis khidmat, ya, mungkin ada jamaah di rumah kita atau khidmat apa saja, intinya kita membantu urusan agama Allah, kita lupa doa. Padahal di sini doa yang mustajab. Nah, ketika orang sudah berkhidmat agama Allah, disitulah kesempatan orang itu deple, ya, merendahkan diri, bertadarruk, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya banyak sekali di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Musa berkhidmat kepada Nabiullah Syu'aib. Berkhidmatnya itu mengembala kambing katanya tuh. Mengembala kambing. Setelah itu doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah,
sebenarnya ini doa supaya dimudahkan untuk dapat istri Pak ini. Karena Nabi Musa tahu Nabi Syuaib punya anak perempuan lah, beliau itu mungkin saja itu ya dari doa yang dipanjatkan oleh beliau malu kalau ya Allah saya minta istri saya pilihkanlah dari putrinya Nabiullah Syuaib. Dengan bahasa sindiran, ya Allah saya kepada perkara yang telah engkau turunkan kepada kami ini orang yang memerlukannya, maksudnya perlu kepada istri gitu ya. Ini kalau ijazah dari guru-guru kita, orang kok nyari jodoh sulit aja, itu bacanya ini katanya. Dibaca 100 kali setiap hari, itu nanti Allah mudahkan untuk mendapatkan jodoh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surat Al-Ahzab kalau nggak salah ya. Juz 21 misalnya ya. Kemudian juga ada, kamu pengen tambah Pak Arif ini? Iya, mon keluarga sedaya tadi. Iya, kangge putune ya. Nah ini Nabiullah Musa berkhidmat kepada Nabiullah Syuaib alaihissalam, akhirnya juga dinikahkan dengan putri beliau. Ada juga Nabi Yusha namanya, Nabi Yusha berkhidmat kepada Nabiullah Musa, membawakan makan beliau, menyediakannya, menyiapkannya. Akhirnya Allah angkat beliau juga menjadi seorang nabi, seorang rasul. Seorang sahabat Anas bin Malik itu khidmat kepada Rasulullah SAW. Ya sama, mengambilkan air wudhu Nabi, menyiapkan sendal beliau begitu selama 10 tahun kurang lebih. Kemudian beliau berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, Engkau berikan kefahaman agama kepada kami dan Engkau berikan kami ini bisa menjelaskan agama. Akhirnya baginda Nabi wafat, Anas bin Malik banyak hafal dari ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh baginda Nabi. Nah inilah fadilah daripada orang itu berkhidmat. Dan jangan lupa juga kalau kita selesai berkhidmat di dalam agama, doakan anak cucu kita, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Dan juga ya Allah dari keturunan-keturunan kami, berikanlah mereka semua itu suatu umat golongan yang selalu berserah diri, pasrah kepada Engkau. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan Kau juga beritahu kepada kami ya Allah cara-cara ibadah, khususnya ibadah haji dan umroh. Ini termasuk doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah itu doa beliau, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau terima tobat kami. Nah, di sini termasuk kata para ahli tafsir, sebagiannya mengatakan kalau orang itu punya dosa, di antara cara menghilangkannya bagaimana? Kita merendahkan diri, khidmat agama, melayani ya. Kalau di kampung mungkin membersihkan masjid ya, menyalakan lampu masjid, mematikan lampu masjid ya. Misalkan ada kegiatan sosial apa gitu, bakti sosial. Ini sekarang ada musibah Gunung Semeru, kita berdonasi kepada mereka, bahkan kalau bisa mengunjungi mereka, berkhidmat kepada hamba-hambanya Allah. Dengan niatan apa? Seluruh dosa-dosa yang sudah terlanjur aku perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, ayat berikutnya 129. Rabbana wab'athihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini termasuk doa berikutnya. Nabi Ibrahim memikirkan anak cucunya.
supaya di tengah-tengah anak cucunya itu tetap ada saja orang yang selalu mengingatkan mereka kepada kebaikan. Bahkan waktu itu pintu kenabian dan kerasulan belum ditutup. Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, Engkau kirimkan di tengah-tengah anak cucu kami rasulan, seorang utusan. Nah, kalau sekarang yang seorang dai, seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz yang mereka itu mau mengajari, wa yu'allim yatlu alaihim ayatika, mau mengajari ayat-ayat Engkau kepada anak cucu kami. Nah ini termasuk usaha untuk melestarikan iman yang ada di dalam keturunan kita itu bagaimana. Kita punya pikir bagaimana di kampung kita ada kiainya, ada ulamanya yang mengajari Al-Quran kepada anak-anak kita, mengajari alif ba ta, mengajari a i u babi bu tati itu sampai bisa baca Al-Quran dengan baik ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, nah, mengajarkan Al-Qur'an wal hikmah dan juga hikmah. Nah, di sini hikmah itu sebagian mengartikan was sunnah al-mutahharah. Sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disucikan. Nah, jadi bukan hanya sekedar baca Al-Quran saja. Nah, ini sebagian pondok ihtimam atau mementingkan Al-Quran saja. Nah, mungkin di sebagian daerah di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur juga ada. Lah ini kurang sempurna ini kalau menurut ayat ini. Karena Nabi Ibrahim doanya adalah minta supaya diajari Alkitab. Nah, kalau dulu zamannya ini kan suhuf ya, lembaran-lembaran ayat-ayat yang Allah turunkan sebagai syariatnya Nabi Ibrahim. Kalau sekarang Alkitab ya Al-Quran. Wal hikmah dan juga sunnahnya baginda Nabi. Bagaimana Nabi cara wudhunya yang benar, cara sholatnya yang benar, cara bicaranya, cara bermuamalah muasyarah yang benar. Nah inilah, ini merupakan kesempurnaan agama. Kemudian wa yuzakkihim. Nah di sini beliau menjelaskan seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, seorang dai bukan hanya sekedar pandai di dalam mengajari Al-Quran, pandai dalam mengajari hadisnya bagi Nabi, sunnahnya bagi Nabi, tapi wa yuzakkihim adalah mensucikan, membersihkan keyakinan-keyakinan yang buruk dari hatinya umat. Kalau orang tabligh bilang itu mengajari untuk bicara keagungan Allah, untuk bergantungnya hanya kepada Allah. Gitu. Innaka antal azizul hakim, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Jadi setelah itu Nabi Ibrahim mengajari semua itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka Allah maha bijaksana, maha memberi hikmah ya. Maha perkasa, maha mulia. Nah, maka diantara zikirnya istighosah pondok pesantren Al-Fatah, nah itu ya Aziz ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Aziz ya Allah zat yang maha perkasa, maha mulia gitu. Nah ini katanya kalau kita baca, kita selalu memuji-muji Allah maha mulia, maha bijaksana. Nah ini lama-kelamaan kalau betul-betul ikhlas doa kita dan diterima oleh Allah, Allah beri kekuatan kita menjadi orang yang kuat, bukan lemah ya. Kemudian Allah berikan hikmah. Hikmah itu apa? Kalau berbicara tidak menyakitkan hati orang lain, gitu. Kalau berbuat tidak menusuk orang lain, ya, tidak menyinggung orang lain, itu diantara makna daripada hikmah. Baik, ayat berikutnya 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Yang artinya ayat 130, dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya, yakni Ibrahim, di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi kalau orang itu benci terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, nah di antara syariat yang diturunkan Nabi Ibrahim itu kan ibadah haji, ibadah umroh ya, itu banyak dari kisah-kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah ini kita tidak boleh benci. Kadang ada orang itu, masya Allah, ngapain kita susah-susah ke Mekah Madinah, ngabisin duit, ngabisin harta, ngabisin waktu. Nah, di sana yang ada hanya padang pasir, kering kerontang, nggak ada apa-apa.
Nah ini jangan-jangan dia termasuk orang yang telah membodohi dirinya sendiri. Karena saya cerita seperti ini terjadi Pak, nyun sewu. Orang sudah daftar haji, setelah terpilih berangkat sampai di Mekah malah dia nyesel. Nah, geton aku 37 juta kok hanya mendatangi padang pasir, ngentak-ngentak orang-orang nggak ada apa-apanya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ini jangan sampai terjadi dalam diri kita, insyaallah ya. Nah, karena memang Pak, ibadah haji umroh itu kalau kita pandang itu ya rekoso ya. Lari-lari memutari Ka'bah, kemudian dari Safa ke Marwah itu kadang itu kita tawaf 7 kali itu aja kaki sudah bengkak ini. Nah, tapi kita tidak boleh, harus memahami di situ ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Nah, yang luar biasa. Ya, kalau kita benci terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim yang sampai saat ini masih diterapkan di syariatnya baginda Nabi Muhammad, diantaranya tertib haji dan umrah itu. Nah ini kok kita benci, berarti maknanya membenci, membodohi diri kita sendiri. Sedangkan Allah sudah menjelaskan walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh aku telah memilih Ibrahim di dunia ini. Allah telah jadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang pilihan, yaitu menjadi seorang nabi, seorang rasul. Tentunya yang dikerjakan Nabi Ibrahim, yang dikerjakan beliau dengan anak dan istri beliau, Nabi Ismail dan istri beliau yang bernama Sayyidah Hajar alaihimussalam, tentunya di situ ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Baik otak kita itu bisa memahami atau tidak, gitu. Hanya sering dalam pelajaran kita sampaikan, apabila datang perintah Allah itu baik logika atau tidak logika, masuk akal atau tidak masuk akal, kita tetap harus pasrah kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya dia Ibrahim di akhirat adalah sungguh termasuk orang-orang yang soleh atau mendekatkan diri kepada Allah. Lahumud darajatul ula, yang mereka memiliki derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang disyariatkan di zamannya Nabi Ibrahim, yang sampai saat ini disyariatkan juga di baginda Nabi Muhammad dan umatnya, haji dan umroh, itu jangan kita paidu, ya. Jangan kita kritik, ya. Jadi apa ini maksudnya kok ngambil kerikil terus dilemparkan ke Jamarot. Nah, kalau kita terus disuruh mabit menginap di padang pasir yang namanya Muzdalifah, disuruh menginap di Mina. Nah kalau tidur di hotel kan malah enak, ada AC-nya dan lain sebagainya. Ini kok orang disuruh susah payah gitu kan. Nah, maka ini kadang tidak masuk akal. Ini sebenarnya kok tidak masuk akal menurut kita, tapi kalau orang memahami, mau betul-betul minta diberi kefahaman oleh Allah, ini justru itulah yang terbaik. Apa yang disyariatkan di dalam haji dan umroh yang sampai saat ini diterapkan juga di dalam syariatnya Nabi Muhammad, itulah yang terbaik. Dan di situ ada hikmah-hikmah yang luar biasa sebenarnya. Maka kita tidak boleh mengkritiknya. Baik, ayat berikutnya ayat 131, itu qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, yakni kepada Nabi Ibrahim, berserahlah diri, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah ini sifatnya Nabi Ibrahim, mencontohkan kepada umat-umat berikutnya diperintah apa saja oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung mengiyakannya. Allah perintahkan kepada Nabi, sudah kamu serahkan diri kamu kepada saya, kepada Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, saya sudah menyerahkan seluruh diriku untuk Tuhan penguasa alam. Kemudian hadirin sekalian, ayat 132, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini Nabi Ibrahim ketika sudah memiliki anak, karena dalam kisahnya Nabi Ibrahim itu sekian puluh tahun itu belum punya anak. Jadi istri pertama beliau adalah bernama Sayyidah Sarah. Nah,
Ini Sayyidah Sarah itu orang jutawan katanya itu. Lah kemudian setelah nikah dengan Sayyidah Sarah belum punya keturunan. Kemudian hadirin sekalian, Sayyidah Sarah itu mempunyai budak, namanya adalah Hajar. Lah Hajar ini dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Setelah dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim, Hajar itu dimerdekakan. Setelah itu baru dinikahi. Lah setelah itu nikah dengan Hajar, punyalah putra yang bernama Nabi Ismail. Ceritanya begitu. Setelah punya putra Nabi Ismail, baru istri yang pertama punya putra juga bernama Nabiullah Yakub gitu. Makanya di sini nyuwun sewu ada hikmah itu, ada pelajaran yang kita ambil dari Nabi Ibrahim. Kalau nikah dengan istri kok belum punya anak, nikah lagi. Mantap ya. Supaya apa? Istri yang pertama, kalau istri yang kedua punya anak, jadi supaya nanti istri yang pertama punya anak juga. Tapi perlu istikharah 1000 rakaat. Nanti jangan-jangan malah nikah yang kedua istri yang pertama hilang lagi. 1 tambah 1 pengennya 2, ini 1 tambah 1 pancet 1. La ilaha illallah. Lah ini Nabi Ibrahim setelah menjadi seorang ayah, beliau tidak lupa memikirkan agama anaknya. Maka di sini diceritakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Cara Jawane ya imanon nang Gusti Allah. Nah, diajari bicara iman kepada Allah, Asmaul Husna ya dihafalkan gitu. Yang memberi rizki hanyalah Allah. Yang menjadikan matahari terbit dari timur adalah Allah. Tenggelam di arah barat hanyalah Allah. Itu. Ini Nabi Ibrahim begitu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Allah sudah memilihkan untuk kalian suatu agama, aturan. Agama itu kan sebenarnya undang-undang ya, peraturan. Cara sholat begini, dalam 1 hari kalian harus menghadap Allah sekian kali. Kalau ingin tambahannya sholat-sholat sunnah ini waktu duha ada qobliyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib. Ya, ada semua syariat, aturannya ada. Ketundukan kita ada, yaitu agama. Kemudian beliau pun berpesan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anakku, kalian janganlah mati kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah. Nah ini kita sebagai orang tua yang ingin berhasil, ya kita niru seperti apa yang dikerjakan Nabiullah Ibrahim. Insyaallah ya. Baik, ayat berikutnya 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya ayat 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kami yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, ini setelah anak-anaknya Nabi Ibrahim, cucu-cucunya Nabi Ibrahim diajari iman yang kuat, diajari supaya betul-betul memegang teguh agama. Nah, ketika beliau mau meninggal itu, mau wafat, juga tanya kepada anak cucunya. Ternyata pelajaran iman yang telah ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucunya sudah merasuk, sudah menancap di dalam hati. Mereka pun sepakat, kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhannya ayah engkau yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Nah, maka ini
adalah pesannya Nabi Yakub ya, Nabi Yakub kepada anak-anaknya, pada cucu-cucunya itu, kami akan ikuti engkau Tuhannya nenek moyang kami itu Nabi Ibrahim dan seterusnya. Bahkan putra-putrinya dan cucu-cucunya mengatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Tuhannya mbah-mbah kami yaitu Allah Subhanahu wa taala muslimun, adalah orang-orang yang berserah diri, pasrah bongkoan ya. Nanti di dalam ayat berikutnya itu bahkan ada ayat yang menjelaskan khusus ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman kalian masuklah di dalam agama Islam, agama keselamatan, kaffah, secara keseluruhan. Nah, jangan dipilah-pilih ya. Semuanya kita kerjakan gitu. Kemudian hadirin sekalian, ayat 134, itulah tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun, yang artinya itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, ini diceritakan, yaitu umat yang disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah ceritanya wal isyarah ila Ibrahim ya, kepada Nabi Ibrahim wa banihi, dan anak-anak turunnya itu Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, itu dari anak turunnya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dan mereka itulah umat yang telah sukses, telah berhasil di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kamu wahai kalian semua tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Aila tus'aluna yaumal qiyamah amma kanu ya'malun fid dunya bal kullu nafsin tatahammalu wahdaha tabi'atan ma kasabat min su'. Jadi setiap orang itu nanti sudah akan dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri masing-masing sesuai dengan amal dan perbuatannya yang telah dikerjakan di dunia. Nah, inilah kurang lebihnya pelajaran kita sore hari ini. Semoga saja ayat-ayat yang kita baca dan juga terjemahannya bermanfaat dan juga membawa berkah untuk kehidupan kita, keluarga kita, anak cucu kita sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita akhiri majelis mungkin ada yang bertanya. Nggih, monggo. Untuk masalah pondasi Ka'bah. Nggih. Pondasi Ka'bah itu yang pertama kali yang membuat itu siapa? Kalau pondasi Ka'bah sesuai cerita yang diceritakan dalam Al-Quran ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Cuman sebagian riwayat mengatakan Ka'bah itu sendiri kan dasarnya dari Hajar Aswad nih. Dan Hajar Aswad itu memang batu yang Allah turunkan dari surga secara langsung. Nah, kemudian yang membangun nguri-nguri nacorot yang Jawa, itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, nanti setelah itu di zamannya baginda Nabi Muhammad ada perluasan lagi. Nah, di zamannya khalifah siapa begitu ada perluasan lagi. Cuman dasar pertama sebenarnya adalah batu yang namanya Hajar Aswad. Makanya di sana kan ada namanya Hijr Ismail ya. Itu segi 4 itu terus ada melengkungnya begitu. Nah, ini namanya Hijr Ismail itu dikatakan Hijr Ismail karena itu yang membangun putra beliau dan itu termasuk Ka'bah. Maka kalau kita tawaf kok masuk ke dalam Hijr Ismail, yang putaran itu dihukumi belum sah. Perlu ngulangi sekali lagi atau mundur. Kalau mundur kan prakteknya sulit. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi yang bertanya Pak? Silahkan. Monggo. Itu telapak kaki itu kan kemarin sudah kita jelaskan. Itulah yang dinamakan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu kalau menurut riwayat dulu yang batu yang dijadikan pijakan kaki Nabi Ibrahim untuk menumpuk batu bata atau batu yang ada di sana untuk meninggikan Ka'bah. Nah, kemudian Maqam Ibrahim itu pun sendiri akhirnya dihukumi Masjidil Haram gitu. Nah, sekarang replikanya replika batu itu kan masih diabadikan. Kemudian dikerangkeng pakai
yang berwarna kuning itu ya, ada kacanya. Itu namanya makom Ibrahim. Kurang lebih sejarahnya seperti itu. Ada lagi yang bertanya, monggo. Nah, ini termasuk juga ulama-ulama kita, kalau orang itu ingin dimudahkan oleh Allah untuk pergi haji dan umroh. Nah, ini karena kebanyakan syariat haji dan umroh itu kan mencontoh apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagian ulama mengambil hikmah, orang kalau ingin cepat haji, cepat umroh, banyak kirim Fatihah kepada Nabi Ibrahim. Wabil khusus ba'da sholat 5 waktu ila hadrati Nabiillah Ibrahim alaihissalam al-Fatihah. Terus baca Fatihah dengan harapan Allah mudahkan untuk datang ke sana menunaikan syarat syariat ibadah haji dan umroh. Nonton Pak Sabar ya. Baik, ada lagi katanya. Monggo. Kalau kita mau mendaftar itu sekiranya sudah ada kemampuan. Kalau sekarang kan ONH itu yang wajib diseluruhkan pertama kali 25 juta. Itu tetap kita harus mendaftar. Entah berangkatnya berapa puluh tahun yang akan datang, itu kita mengikuti kebijakan pemerintah kita yang ada di sini. Tapi kewajiban kita untuk menunaikan ibadah haji kan sudah kita buktikan dengan cara mendaftar tadi. Lah kemudian kalau kita seandainya sudah daftar haji, kok ada kemampuan lagi untuk umroh, ya lebih baik supaya kita secepatnya bisa nipak tilas ya, mengikuti jejak langkahnya Nabi Ibrahim dengan menunaikan ibadah umroh itu. Sambil di sana nanti kita doa, ya Allah, Engkau pilihlah aku untuk kesini lagi dengan cara menunaikan ibadah haji. Dan peraturan setiap tahun kan berubah-ubah ya. Apalagi kebijakan yang ada kemarin katanya mau diberangkatkan karena ada pandemi atau corona, yang diberangkatkan usia 50 tahun ke bawah. Lah siapa tahu ya malah yang diberangkatkan yang muda-muda. Gitu. Intinya kalau sudah ada kemampuan untuk daftar menurut fatwanya Kiai kita Kiai Uziaron itu kita wajib daftar. Adapun berangkatnya tetap kita mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Gitu. Jangan ngotot nyuwun sewu terus ilegal itu ilegal kita daftarnya umroh, setelah itu kabur kemana begitu, sembunyi nggak pulang ke tanah air demi untuk menunaikan ibadah haji. Ini juga kurang baik karena kita bagaimanapun ya wajib mentaati aturan pemerintah yang ada. Intinya kalau ada kesungguhan niku nggih Pak, gampil haji niku gampil. Kalau gak ada kenalan polisi ini namanya Pak Yusami itu beliau ketika pendidikan itu di PT IKA sana, setelah selesai itu beliau istiqomah pakai peci gitu katanya. Nah suatu saat itu beliau apel pagi itu pakai peci. Memang waktu itu kan tugas beliau itu tidak melarang pakai peci lah gitu. Nah ini ketika apel pagi itu pakai peci. Lah bapak komandannya itu sekian banyak anggota itu yang pakai peci itu Pak Yusami itu. Akhirnya apa? Ketika mau apel itu komandannya belum mulai, Pak Yusaminya dideketin. Dek tolong pecinya dilepas. Ketika apel aja, nanti setelah apel dipakai lagi. Oh siap komandan. Ini karena perintah komandan saya lepas aja. Terus dikantongi gitu kan. Lah tahu-tahu besoknya itu kan setiap satu kloter kan ada teman tentara atau polisi gitu. Nah itu kurang satu orang katanya, kloter sekian belum ada teman polisinya. Lah Pak Komandannya ingat, sudah adik yang kemarin apel pakai peci itu aja kita berangkatkan haji katanya. Itu lah. Sudah berangkat haji gratis, pulang disangoni lah. Iya Pak, laras ya. Itu enten sangune itu. Nah itulah apabila ada orang yang sungguh-sungguh ingin haji umroh itu Allah akan mudahkan.
Saya sendiri ada cerita tentang haji saya tahun 2015 itu. Saya ketika mondok, nyuwun sewu teman-teman kan rata-rata anaknya orang kaya. Ketika di Yaman mereka sudah berangkat haji. Ya, saya belum ada kemampuan saya. Tapi saya membantu teman-teman itu ngitmati niku. Ketika mereka haji kalau dari Yaman itu kayak orang mau khurut itu, Pak. Beto kompor kiamba, beto beras kiamba, rempah-rempah kiamba gitu. Rombongan-rombongan gitu. Nah ketika mau berangkat saya ikut packing, membawakannya ke bis apa gitu ya. Habis itu doa, ya Allah sebagaimana kau mudahkan mereka untuk haji, suatu saat kau mudahkan saya ya Allah. Nah tahun 2011 itu saya pulang dari Yaman itu. Nah waktu itu mau kembali lagi ke Yaman sudah nggak bisa karena kondisi perang ya waktu itu, kondisi perang dalam negeri itu. Akhirnya terus nggak jadi kembali lah. Nah ceritanya tahun 2014 atau 13 itu saya khurut 3 hari ke Pekalongan sana. Nah jamaah saya Pak Kaji Latif itu termasuk. Tahu-tahu beliau saya minta izin minjem KTP gitu kan. Oh boleh Pak, boleh. Saya pinjemkan gitu. Terus besoknya lagi ditelepon gitu. Nyuwun saya Gus, kalau wingi saya minjem KTP jenengan tuh saya daftarkan jenengan untuk berangkat haji. Itu tahun 2014 itu. Nggih, walaupun mangetan niku. Oh nggih sih, anu matur suwun jangan datang kalau kaji. Ya, ternyata Allah pilih juga ya, lewat TPHD nggih, tim pemandu haji daerah itu. Ya, kita ada niat yang sungguh-sungguh, doa kepada Allah sambil mencari waktu-waktu yang mustajab supaya hajat-hajat kita itu dikabulkan, terutama urusan haji dan umrah. Dan nggih monggo. Nggih. Pripun kirang jelas? Batasan harta. Nggih. 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 ONH nggih. Plus. Nggih, kalau kita sudah punya tabungan kurang lebih 25 juta itu. Nah, itu kalau menurut pendapatnya Ki Uzaron ya wajib mendaftar haji. Kalau berangkatnya kapan itu kita mengikuti urutan yang ditentukan. Nah, nanti kalau ada kelebihan lagi misalkan ingin haji plus ya monggo, kan haji plus kan lumayan ya. Sampai 150 juta waktu itu. Nah, bahkan lebih. Nah nanti kalau sudah daftar itu yang 25 juta di Kemenak itu, nah mungkin ada tabungan lagi ingin umroh ya boleh juga. Tapi kan kalau umroh itu kan di luar bulan haji, itu kita kewajiban umrohnya sudah selesai, tapi kewajiban hajinya belum. Itu orang lebihnya begitu. Kalau kita punya uang, katakan 25 sampai 30 juta. Sedangkan umur itu sudah 60 ke atas lah. Ini kalau haji itu kan wajib. Sedangkan umroh itu kan sunnah. Umroh yang kedua. Umroh yang pertama wajib, Pak. Pertanyaan saya, didulukan mana? Hajinya apa umrohnya? Hajinya. Kalau sekarang kan menunggu itu sekitar 32 tahun. Terus kalau umroh kan paling begitu dibuka kita sudah bisa berangkat. Yang kita utamakan itu yang mana? Yang kita utamakan ya tetap hajinya, karena umroh itu kan mengikut kepada haji. Tetap yang 25 juta itu kita daftarkan dulu, nanti sambil doa dan usaha Allah berikan rezeki lagi bisa umroh. Dan kalau sudah meninggal kok belum berangkat, itu nanti kan digantikan anaknya kan, atau orang yang satu kakak. Nah nanti ayahnya yang sudah wafat sudah daftar haji kok belum berangkat haji, sudah meninggal duluan, nanti dibadalkan haji. Badal haji kurang lebih kalau dengan umrohnya 10-an juta waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin agak mahal mungkin ya, mengikut harga umumnya itu berapa gitu. Baik, ada yang tanya lagi? Nah
Ya itu sebagian ulama juga sebenarnya wajib dijual itu. Nah, sebagian juga ada yang berpendapat kalau orang tua itu meninggalkan anaknya dalam keadaan memiliki warisan atau anaknya itu ditinggali harta sehingga mereka tidak ngemis, tidak minta, itu lebih baik. Gitu. Kalau jenengan malah yang PNS ada kesempatan, sekarang kan ada talangan, sekarang dibuka lagi talangan haji itu, mungkin bisa berhubungan dengan bank muamalat ya. Satu bulannya ada yang angsurannya 800, ada yang 1 juta ya. Kalau yang 1 juta kurang lebih 24 bulan itu sudah selesai, 2 tahun. Boleh. Kan akotnya itu bukan riba. Akotnya lah itu kok ada bunganya, itu akotnya bukan bunga. Istilahnya akotnya mereka itu untuk administrasi. Kalau akotnya riba, itu memang ini bunga, keuntungan. Ya ini akotnya kok sudah diakotkan riba, ini yang dikatakan riba. Kalau yang muda itu bank muamalat atau yang kecil-kecil itu BMD itu Pak. Di Mospati itu juga ada BMD Jalan Barat itu ya. Arah ke barat itu ya. Kalau sekiranya ada kemampuan bagus dengan ikut program talangan itu. Caranya datang ke bank nanti jelaskan sana. Nggih. Lah sekarang baru ini ada. Nggih. Niku sekarang sudah begitu jenengan daftar langsung dapat kuota, dapat porsi. Lah nih nomor porsi ini nanti bisa jenengan cek. Saya berangkatnya berapa tahun kemudian itu bisa. Ya aplikasinya ada. Haji Pintar itu namanya. Sekarang juga kemarin teman-teman BSI itu Bank Syariah Islam itu yang gabungan dari BNI Syariah, dari BRI Syariah, terus Bank Mandiri Syariah itu juga kemarin menawari kalau mau talangan ini. Itu kemudahan Allah berikan kepada kita kan. Oh kita ngangsur mobil aja mampu, ngangsur perumahan mampu, ini ngangsur ke rumah Allah ya. Baik, ada lagi yang bertanya Pak, monggo. Saya kira cukup ya, sudah 1 jam. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.